Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelas 4 D4 Teknik Komputer B, NRP 57. Di sini kita akan mencoba untuk menentukan parameter DH untuk robot lengan 6 degree of freedom. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama menentukan degree of freedom, lalu yang kedua adalah menentukan jumlah join dan tipe joinnya. Di sini seperti yang kita tahu ini terdapat 6 dove, lalu untuk join terdapat 6 dan tiap join ini merupakan tipe join revolute. Jadi tipe join itu ada dua, ada revolute dan prismatic. Lalu untuk join revolute itu dia merupakan join yang melakukan perputaran, sedangkan tipe join prismatic itu merupakan join yang melakukan pergeseran. Nah, selanjutnya untuk menentukan parameter DH, kita perlu menentukan untuk parameter berikut. Jadi ada alfa. Alfa merupakan perputaran terhadap sumbu X, lalu ada theta yang merupakan perputaran terhadap sumbu Z, lalu ada R yang merupakan pergeseran terhadap sumbu X, dan D yang merupakan pergeseran terhadap sumbu Z. Nah, di sini sudah saya tentukan frame sumbu X, Y, dan Z pada tiap join. Di sini kita akan bahas satu-satu. Jadi untuk yang di pertama ini, sumbu Z itu seperti yang kita tahu dia tegak lurus terhadap arah perputaran. Jadi di sini arah perputaran adalah ke kanan dan ke kiri, maka Z-nya dia mengarah ke atas. Lalu kita asumsikan X-nya dia arahnya ke sini dan Z-nya arahnya ke belakang. Ini di join yang pertama. Nah, lalu di join kedua ini Z-nya berubah karena dia perputarannya berganti ke arah atas bawah, maka Z-nya dia arahnya jadi ke sini. Nah, seperti yang kita tahu, dia terdapat perubahan arah dari Z-nya terhadap sumbu X. Sesuai dengan parameter, maka kita tahu bahwa alfanya dia akan berubah. Selanjutnya, di sini juga kita lihat bahwa ada pergeseran di sumbu X dan Y-nya terhadap sumbu Z juga. Maka berdasarkan parameter, kita tahu bahwa tetanya dia juga akan berubah. Nah, untuk alfanya sendiri yang merupakan pergeseran terhadap sumbu X, ini awalnya sumbu X-nya di sini, maka dia itu berputarnya itu sejauh 90 derajat ke sini. Jadi alfanya itu 90. Nah, lalu di join kedua, ini dapat kita tahu bahwa X dan Y-nya ini berbeda dengan X dan Y di join pertama. Maka kita tentukan untuk theta-nya, untuk yang join kedua ini, dia berputar sejauh 30 derajat ke atas. Jadi awalnya kan dia Y-nya di sini, lalu Y-nya kan awalnya X-nya awalnya di sini, lalu Y-nya di sini. Nah, karena kita diputar terhadap sumbu Z, maka X-nya jadi di sini dan Y-nya jadi di sini. Karena itu dia diputar ke atas sejauh sumbu Z, 30 derajat. Lalu di sini kita ketahui Z-nya tetap, lalu dia yang X sama Y-nya dia bergerak ke bawah sejauh sekitar 60 derajat ke bawah. Maka di sini di join ketiga ini kita ketahui bahwa alfanya dia 0 karena tidak ada perubahan terhadap sumbu Z, lalu tetanya dia bernilai 60 derajat. Lalu untuk yang di join keempat itu Z-nya tetap karena itu alfanya dia tetap 0, lalu dia X dan Y-nya berubah lagi ke atas lagi, sehingga dapat kita ketahui bahwa tetanya dia kembali sekitar 30 derajat. Nah, untuk di join yang kelima, yaitu yaw, dia Z-nya dia berubah. Jadi dia X-nya dia tetap ke sini, namun dia terdapat perubahan di sumbu Z-nya terhadap sumbu X. Maka dari itu dia alfanya berubah. Jadi alfanya dia naik sejauh 90 derajat. Lalu di yang terakhir, roll ini sedikit rumit karena dia memiliki perubahan pada sumbu X, Y, dan Z-nya. Dia sumbu X-nya sejauh 90 derajat berputar. Lalu untuk si Z dan Y-nya ini dia berputar sejauh 90 derajat pula, karena kan X-nya awalnya di sini, dia Y-nya di sini. Nah, berdasarkan parameter tadi yang sudah kita
definisikan nilai-nilainya, dapat kita ketahui nilai-nilai dari alfa dan theta. Lalu untuk R dan D, di sini kita ketahui bahwa yang di join pertama, dia kan awalnya di bawah sini, dia naik pada sumbu Z-nya, sehingga nanti nilai dari D yang merupakan pergeseran terhadap sumbu Z itu akan bernilai lebih dari 0. Lalu untuk yang di join kedua, ini dia juga terdapat pergeseran sejauh sumbu X. Karena itu nanti untuk parameter R-nya dia akan bernilai lebih dari 0. Namun karena dia terhadap sumbu Z tidak ada perubahan, maka D-nya tetap akan 0. Lalu yang di join ketiga, dia juga terdapat pergeseran ke sumbu X. Nah, sejauh ini. Nah, maka dia akan R-nya bernilai lebih dari 0 dan D-nya bernilai 0. Lalu untuk yang pitch, yaw, dan roll, ini sebenarnya dia tidak ada pergeseran link karena dia seperti jadi satu. Jadi R dan D-nya untuk pitch, yaw, dan roll ini akan bernilai 0 juga. Nah, dari nilai-nilai tadi dapat dimasukkan di ROPSIM. Di sini saya sudah membuat membuat simulasi pada rubus ROPSIM-nya. Nah, untuk parameter DH-nya seperti ini. Tadi alfanya yang join pertama sejauh 90 dia berputar, lalu untuk yang di join kedua dia tidak berubah yang di alfanya, tapi tetanya dia naik 30. Lalu yang di join ketiga dia tetanya turun min 60. Lalu yang di pitch, yaw, dan roll ini dia si Z-nya, sumbu Z-nya dia naik 90. Lalu yang ini yang terakhir yang di yaw ini, karena dia ini berputar di Z dan di X dan Y pula, maka dia alfa dan tetanya bernilai 90 dan 90. Mungkin ini ada yang sedikit salah. Jadi di sini kan dari yang elbow extension ke pitch dia terdapat perubahan di sumbu X sejauh sekitar 30, maka di sini kita tambahkan di tetanya 30 derajat. Nah, jadi berikut merupakan hasilnya. Ini cukup sama dari contohnya. Ini sebagai contoh kita putar-putar ya. Contohnya yang di shoulder swivel, ini kita putar sejauh 60 misal. Nah, dia akan naiknya lebih tinggi. Lalu yang 30 ya seperti ini tadi. Jadi berikut merupakan parameter DH untuk robot 6DEV pada gambar ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.